Hujan baru saja reda di kota Semarang sore itu. Riko, seorang pemuda berusia 23 tahun, sedang sibuk memeriksa motornya di halaman kos kecil tempat ia tinggal. Rambutnya yang sedikit gondrong tertiup angin sore yang dingin. Ia baru saja memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota Kendal untuk menemui seorang teman lama yang membutuhkan bantuan mendesak. Aman, nih. Harusnya sampai sebelum gelap, igumamnya sambil menghidupkan motor bebek tuanya. Mesinnya menderu pelan, cukup meyakinkan untuk membawa Riko menembus jalanan hutan yang terkenal angker, yaitu alas roban. Teman-temannya sering mengingatkan untuk tidak melewati alas roban, terutama saat menjelang malam. Kisah-kisah menyeramkan tentang hutan itu sudah menjadi semacam legenda lokal. Beberapa orang mengatakan mereka melihat sosok-sosok tak kasat mata, mendengar suara-suara aneh, bahkan ada yang tak pernah kembali setelah memasuki hutan itu. Tapi bagi Riko, semua itu hanyalah cerita karangan untuk menakut-nakuti orang yang lemah. Apa bedanya dengan jalan biasa? Hutan ya hutan, cuma gelap sama banyak pohon, katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Setelah mengenakan jaket kulit dan helmnya, Riko pun berangkat. Langit sore mulai merona jingga ketika ia keluar dari kawasan kota. Riko adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, meninggal saat ia masih duduk di bangku SMP. Sejak saat itu, keluarganya harus bertahan hidup seadanya. Kakak-kakaknya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sementara Riko lebih memilih tinggal mandiri di Semarang sambil kuliah. Ia memang dikenal sedikit keras kepala dan suka tantangan. Teman-temannya sering menjuluki Riko sebagai si pemberani, karena keberaniannya mencoba hal-hal yang dianggap orang lain berbahaya. Mulai dari mendaki gunung tanpa persiapan matang, hingga menerobos jalan pintas yang sepi saat malam hari. Namun, keberanian itu tidak selalu berpihak pada Riko. Ia pernah mengalami kecelakaan kecil saat mengendarai motor di jalan licin. Tapi seperti biasa, ia menganggapnya hanya sebagai ujian kecil. Perjalanan Riko berlangsung lancar di awal. Jalanan masih terasa ramai dengan beberapa kendaraan yang melintas. Ia bahkan sempat berhenti di sebuah minimarket untuk membeli kopi kaleng dan camilan. Namun, setelah melewati sebuah gapura tua yang menandakan pintu masuk ke kawasan alas roban, suasana mulai berubah. Jalanan menjadi lebih sepi, dengan hanya sesekali terlihat truk besar melintas dari arah berlawanan. Pepohonan tinggi di sisi jalan tampak seperti tembok gelap yang menutup langit. Jam di dashboard motor Riko menunjukkan pukul 17.45. Matahari mulai tenggelam dan langit berubah warna menjadi ungu kehitaman. Ia mencoba memacu motornya lebih cepat, berharap bisa keluar dari kawasan hutan sebelum gelap total. Namun, nasib berkata lain. Di tengah perjalanan, motor Riko tiba-tiba tersendat. Mesin yang sebelumnya menderu lancar kini seperti kehilangan tenaga. Riko menepikan motor, lalu mencoba menyalakan kembali mesinnya. "Ah, apalagi sih ini?" keluhnya sambil memutar kunci kontak berulang kali. Motor itu tidak memberikan respons. Riko menghela napas panjang, lalu turun dari motornya untuk memeriksa kondisi mesin. Dalam hati, ia mulai merasa kesal karena tidak membawa alat-alat perbaikan yang memadai. Di saat yang bersamaan, ia mulai menyadari sesuatu. Suasana sekitar begitu sunyi. Tidak ada suara kendaraan lain, bahkan suara binatang malam pun tidak terdengar. Hanya ada suara angin yang berhembus pelan, menggesek dedaunan di atasnya. Setelah mencoba memperbaiki motor selama hampir 15 menit tanpa hasil, Riko memutuskan untuk berjalan kaki mencari bantuan. Ia mengambil ponselnya, namun tidak ada sinyal. Hahaha,
Perfect banget. Ini baru namanya sial, gumamnya sambil menendang kerikil kecil di depannya. Dengan hanya bermodal senter kecil dari ponsel, Rico mulai berjalan di tepi jalan, berharap menemukan seseorang yang bisa membantunya. Tapi langkahnya terasa berat. Ada perasaan aneh yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai teringat cerita-cerita yang pernah ia dengar tentang alas roban. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang rombongan pedagang yang dibantai oleh perampok di masa kolonial Belanda. Konon, arwah para pedagang itu masih gentayangan mencari korban yang tersesat di hutan ini. Tapi itu cuma cerita, kan? Katanya pada dirinya sendiri, mencoba menepis rasa takut. Namun, semakin jauh ia berjalan, rasa takut itu semakin nyata. Jalan yang seharusnya lurus terasa melingkar. Anehnya, setelah berjalan cukup jauh, ia kembali ke tempat motornya yang mogok. Rico berdiri terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya meski udara malam terasa dingin. Enggak mungkin. Barusan aku jalan lurus, bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Ia mencoba berjalan lagi, kali ini dengan langkah lebih cepat. Namun hasilnya sama. Tidak peduli sejauh apa ia berjalan, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Motor tuanya berdiri diam di tepi jalan, seperti mengejeknya. Di tengah kepanikan itu, Rico mendengar suara langkah kaki. Perlahan, suara itu semakin mendekat, seolah datang dari dalam hutan. "Halo? Ada orang di sana?" teriaknya, mencoba memberanikan diri. Tapi tidak ada jawaban. Hanya ada suara langkah kaki yang tiba-tiba berhenti. Rico menyorotkan senter ponselnya ke arah hutan, tapi yang ia lihat hanya bayangan pepohonan yang gelap dan menyeramkan. Ketika ia berbalik untuk kembali ke motornya, sebuah suara pelan terdengar di belakangnya. "Sendirian, nak?" Rico membeku. Rico memutar tubuhnya dengan cepat ke arah sumber suara. Di balik bayangan pepohonan, berdiri seorang pria tua mengenakan baju lusuh berwarna kecoklatan. Rambutnya kusut dan wajahnya dihiasi kerutan dalam, membuatnya terlihat seperti seseorang yang sudah lama hidup sendirian di hutan. "Sendirian malam-malam begini? Bahaya di sini," kata pria tua itu sambil melangkah pelan mendekati Rico. Rico mencoba menenangkan diri. Kehadiran orang lain di tengah hutan ini seharusnya menjadi pertanda baik. Namun, ada sesuatu yang aneh dari pria ini. Cara dia melangkah begitu ringan, hampir seperti tidak menyentuh tanah. "Iya, Pak, motor saya mogok. Saya tadi coba cari bantuan, tapi malah muter-muter di sini," jawab Rico dengan suara sedikit gemetar. Pria tua itu mengangguk pelan, lalu menatap Rico dengan pandangan tajam yang membuatnya merasa tidak nyaman. Alas roban memang bukan tempat biasa. Kalau salah jalan, bisa kesasar terus. Tapi, tenang saja, saya tahu jalannya. Rico merasa ada harapan. "Pak, kalau Bapak tahu jalan keluar, tolong antar saya. Saya nggak mau terus di sini sampai pagi." Pria tua itu tersenyum tipis, lalu memberi isyarat agar Rico mengikutinya. Mereka mulai berjalan memasuki jalan setapak kecil di antara pepohonan yang gelap. Semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh suasana di sekeliling mereka. Angin dingin bertiup membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang menyengat, seperti bau daging busuk. Rico menutupi hidungnya, tetapi pria tua itu tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Di sisi jalan, Rico melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di bawah sinar bulan yang remang-remang, tampak sebuah pohon besar dengan akar-akar menjalar yang menyerupai tangan manusia. "Pak,
Kok saya nggak pernah lihat jalan ini sebelumnya? Tanya Riko, mencoba memecah keheningan. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya terus melangkah, seolah tidak mendengar pertanyaan Riko. Riko mulai merasa tidak nyaman. Pikirannya berusaha mencari penjelasan logis, tetapi setiap langkah yang ia ambil semakin membawa rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti sedang diawasi, bukan hanya oleh pria tua itu, tetapi oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terlihat. Setelah berjalan selama hampir 10 menit, mereka tiba di sebuah area terbuka kecil di tengah hutan. Pria tua itu berhenti, lalu menoleh ke arah Riko. "Di sini dulu, Nak. Saya mau cek sesuatu," katanya, lalu berjalan ke arah semak-semak. Riko berdiri sendirian, dikelilingi kegelapan. Ia mencoba melihat sekeliling, tetapi hanya ada bayangan pepohonan dan sinar bulan yang terhalang oleh ranting-ranting. Namun, di ujung pandangannya, ia melihat sesuatu bergerak. Sebuah bayangan hitam besar melintas di antara pohon-pohon, bergerak cepat seperti meluncur. "Pak," panggil Riko dengan suara keras. Pria tua itu tidak muncul. Bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Riko merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Ia mencoba menyinari arah bayangan itu dengan senter ponselnya, tetapi tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, berharap melihat pria tua itu. Namun, yang ia temukan hanyalah kehampaan. "Pak," panggil Riko sekali lagi, kali ini dengan nada lebih panik. Tapi tidak ada jawaban. Suara langkah kaki kini terdengar semakin banyak, seperti ada beberapa orang yang berjalan di sekelilingnya. Riko mencoba tetap tenang, tetapi rasa takutnya semakin sulit dikendalikan. Ia mulai melangkah mundur perlahan, berharap pria tua itu segera kembali. Di tengah kepanikannya, ia mendengar suara lain, sebuah bisikan pelan tetapi jelas. "Pulang sebelum terlambat." Riko memutar tubuhnya ke segala arah, tetapi tidak ada siapapun di sana. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Pulang sekarang." Riko merasa lututnya lemas. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. Dalam kondisi setengah panik, ia tiba-tiba merasa ada yang menyentuh pundaknya. Ketika ia menoleh, pria tua itu sudah berdiri di belakangnya. Wajahnya terlihat pucat dan tersenyum samar. "Sudah siap, Nak? Ayo kita lanjut," katanya dengan suara datar. Riko mencoba membaca ekspresi pria tua itu, tetapi wajahnya sulit ditebak. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak punya pilihan selain mengikuti pria itu. Mereka kembali berjalan, kali ini lebih jauh ke dalam hutan. Jalan setapak itu terasa semakin sempit, dikelilingi oleh semak-semak tinggi yang tampak seperti bayangan hitam menakutkan. Pria tua itu akhirnya berhenti di depan sebuah pohon besar yang berlumut. Ia menatap Riko dengan tatapan kosong, lalu berkata, Tunggu di sini sebentar. Saya akan mencari jalan keluar." Riko ingin bertanya, tetapi pria itu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Riko kini benar-benar sendirian. Suasana di sekitarnya begitu sunyi, seolah hutan ini telah menelan semua suara. Ia mencoba menggunakan ponselnya, tetapi baterainya tiba-tiba habis, meskipun sebelumnya masih tersisa 50%. "Ah, sial!" Riko mengumpat, menggenggam ponsel mati itu dengan kesal. Dalam keheningan itu, Riko mendengar suara lain. Kali ini lebih jelas, seperti suara seseorang tertawa pelan di kejauhan. "Hahaha."
Suara itu terdengar seram, seperti datang dari arah yang berbeda-beda. Riko mencoba tetap tenang, tetapi ia merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mulai melangkah mundur perlahan, tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang membuatnya ternganga. Di bawah sinar bulan, bayangan seorang perempuan berdiri di kejauhan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi tubuhnya tampak kurus dan tinggi. Rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian besar wajahnya. Riko membeku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti patung. Ketika Riko akhirnya bisa menggerakkan kakinya, perempuan itu mulai berjalan ke arahnya dengan langkah lambat namun pasti. Riko berbalik dan mulai berlari sekuat tenaga, meninggalkan suara tawa dan sosok perempuan itu di belakangnya. Namun, langkah kakinya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Ketika ia akhirnya berhenti untuk mengatur napas, ia menyadari sesuatu yang membuatnya semakin panik. Ia kembali berada di tempat semula, di depan pohon besar yang sama. Dan kali ini, pria tua itu sudah menunggunya di sana dengan senyuman dingin yang menyeramkan. Riko berdiri terpaku, menatap pria tua yang sekarang berdiri hanya beberapa meter darinya. Wajah pria itu tampak lebih jelas di bawah sinar bulan. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya terlalu lebar, seperti senyum yang dipaksakan. "Kamu terus berlari, tapi tetap kembali ke sini," kata pria tua itu dengan suara datar. Riko menelan ludah, merasa ada yang salah dengan situasi ini. "Pak, sebenarnya ini jalan kemana? Kenapa saya nggak bisa keluar dari sini?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan ke arah Riko, matanya menatap tajam seperti mencoba membaca pikirannya. "Hutan ini punya aturan. Kalau melanggar, kamu akan tersesat. Tapi tenang, saya di sini untuk membantu." Riko merasa ada sesuatu yang tidak tulus dalam kata-katanya. Ia mencoba menjaga jarak, tetapi pria itu mendekat lebih cepat daripada yang bisa ia antisipasi. "Jangan takut, Nak. Kamu hanya perlu mengikuti saya," dilanjut pria itu sambil menepuk bahu Riko. Tepukan itu terasa dingin, seperti tangan yang tidak memiliki aliran darah. Pria tua itu mengajak Riko masuk lebih jauh ke dalam hutan, kali ini melalui jalan setapak yang bahkan lebih sempit dan gelap. Pepohonan di sekelilingnya tampak semakin besar, dan cabang-cabangnya seperti membentuk lengkungan yang menyerupai gerbang alami. Riko ingin menolak, tetapi entah mengapa kakinya terus melangkah mengikuti pria itu, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya. "Pak, sebenarnya Bapak siapa?" tanya Riko, mencoba mencari keberanian. Pria tua itu berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Riko dengan senyum aneh. "Orang-orang di sini memanggil saya Pak Ranu. Saya sudah lama tinggal di hutan ini." "Lama? Maksudnya, berapa lama?" Pak Ranu tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan langkahnya, meninggalkan Riko dengan lebih banyak pertanyaan. Setelah berjalan cukup jauh, Riko melihat sesuatu yang tidak ia sangka akan ditemukan di tengah hutan. Di depannya, terdapat sebuah desa kecil yang tampak seperti tidak tersentuh oleh waktu. Rumah-rumah kayu tua berdiri berjajar, beberapa di antaranya terlihat hampir roboh. Tidak ada listrik, hanya beberapa obor yang menyala redup di sepanjang jalan desa. "Ayo, kita istirahat di sini sebelum malam semakin larut," kata Pak Ranu sambil melangkah ke salah satu rumah. Riko mengikuti, tetapi matanya sibuk mengamati sekeliling. Desa itu terasa salah. Tidak ada suara manusia, tidak ada hewan peliharaan,
bahkan tidak ada angin yang berhembus. Semuanya begitu sunyi, hanya langkah kaki mereka berdua yang terdengar. Pak Ranu membuka pintu rumah itu dan memberi isyarat agar Riko masuk. "Duduklah. Kamu pasti lelah," katanya sambil menunjuk sebuah kursi kayu di tengah ruangan. Riko menurut, tetapi perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Ruangan itu hanya diterangi oleh cahaya lilin, menampilkan perabotan tua yang sudah berdebu. Bau apak memenuhi udara, membuat Riko ingin segera keluar dari tempat itu. Pak Ranu menghilang ke dalam ruangan lain, meninggalkan Riko sendirian. Riko duduk diam, mencoba mengatur napas. Namun, rasa dingin tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti sedang diawasi, meskipun tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki kecil di atasnya, seperti ada seseorang yang berjalan di loteng rumah. "Pak Ranu," panggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Langkah kaki itu berhenti sejenak, lalu terdengar suara seperti benda berat yang diseret di lantai. Riko mencoba mengabaikan suara itu, berpikir mungkin hanya hewan liar. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Bayangan seseorang muncul di dinding, terlihat seperti seseorang yang sedang berdiri di belakangnya. Namun, ketika ia berbalik, tidak ada siapapun di sana. "Pak Ranu, Bapak di mana?" panggilnya lagi, kali ini dengan nada panik. Pak Ranu akhirnya muncul dari pintu ruangan lain, membawa secangkir air. "Minumlah, ini akan membuatmu merasa lebih baik." Riko mengambil cangkir itu dengan ragu. Air di dalamnya tampak keruh, seperti tidak layak untuk diminum. "Maaf, Pak. Saya enggak haus," katanya, mencoba menolak dengan sopan. Pak Ranu hanya tersenyum. "Kamu harus kuat kalau mau keluar dari hutan ini. Minumlah." Riko merasa ada tekanan dalam nada suaranya, tetapi ia tetap tidak meminumnya. Ia berdiri dari kursinya, mencoba mencari alasan untuk pergi. "Pak, saya harus cari sinyal. Teman saya pasti khawatir kalau saya nggak sampai-sampai." Namun, sebelum ia sempat melangkah keluar, Pak Ranu menahan tangannya. Pegangannya begitu kuat, lebih kuat dari yang bisa ia duga dari seorang pria tua. "Jangan pergi dulu. Malam belum selesai." Riko memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Ranu, tetapi langkahnya terasa semakin berat. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ketika ia sampai di depan rumah Pak Ranu, pintunya sudah tertutup rapat. Ia mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki. Kali ini, langkah itu terdengar lebih berat, seperti milik banyak orang. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok-sosok gelap mulai bermunculan dari ujung jalan desa, perlahan bergerak ke arahnya. Langkah kaki berat itu terdengar semakin dekat. Riko mencoba menenangkan dirinya, tetapi tubuhnya gemetar tak terkendali. Dari ujung jalan desa, sosok-sosok gelap mulai terlihat lebih jelas. Mereka adalah manusia, atau setidaknya tampak seperti manusia, berjalan perlahan dengan gerakan kaku, seperti boneka yang baru belajar melangkah. Wajah mereka tidak jelas di bawah bayangan obor yang berkelap-kelip. Tubuh mereka kurus dengan pakaian lusuh, beberapa di antaranya bahkan tampak robek. "Siapa mereka?" gumam Riko pelan, nyaris tanpa suara. Ia memutar tubuhnya dan mencoba mengetuk pintu rumah Pak Ranu lebih keras. "Pak, buka pintunya. Cepat!" teriak Riko. Suaranya nyaris pecah karena panik. Tidak ada jawaban dari dalam rumah.
Riko menoleh lagi ke belakang. Sosok-sosok itu kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Ada sesuatu yang tidak wajar dari gerakan mereka, seolah-olah kaki mereka tidak benar-benar menyentuh tanah. "Halo? Ada yang bisa bantu saya?" Riko mencoba berteriak ke arah sosok-sosok itu, berharap mendapat respons. Namun, mereka tidak menjawab. Mereka hanya terus berjalan perlahan, mata mereka yang kosong terfokus pada Riko. Panik, Riko akhirnya memutuskan untuk lari ke arah lain, menjauh dari rumah Pak Ranu. Ia berlari melewati jalanan desa yang sunyi, mencoba menemukan jalan keluar dari tempat ini. Namun, setiap belokan yang ia ambil hanya membawanya kembali ke titik yang sama. "Ini enggak mungkin. Ini enggak mungkin," Riko bergumam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Setelah beberapa kali berlari tanpa arah, Riko mendapati dirinya kembali berdiri di depan rumah Pak Ranu. Namun kali ini, suasananya berbeda. Pintu rumah itu kini terbuka lebar, dan di dalamnya tampak Pak Ranu duduk di kursi kayu, tersenyum kepadanya. "Kamu sudah selesai berkeliling?" tanya Pak Ranu dengan nada dingin. Riko merasa bulu kuduknya meremang. "Pak, tempat ini apa sebenarnya? Kenapa saya terus kembali ke sini?" Pak Ranu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Riko masuk ke dalam rumah. "Ayo, masuk. Aku akan jelaskan semuanya." Riko ragu sejenak, tetapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat, ia masuk ke dalam rumah, sementara pintu tertutup dengan sendirinya di belakangnya. Pak Ranu mengambil sebuah lilin dari meja, lalu berjalan menuju sebuah pintu kecil di sudut ruangan. Ia membukanya, mengungkapkan sebuah tangga yang mengarah ke bawah tanah. "Ke sini. Jawaban atas pertanyaanmu ada di bawah," katanya. Riko menelan ludah. "Apa ini, Pak? Kenapa harus ke bawah?" Pak Ranu menatapnya dengan tajam. "Percayalah, Nak. Kalau kau ingin keluar dari sini, kau harus melihat apa yang ada di bawah." Dengan berat hati, Riko mengikuti Pak Ranu menuruni tangga itu. Udara di bawah semakin dingin, dan bau lembab bercampur sesuatu yang busuk memenuhi hidungnya. Mereka tiba di sebuah ruangan luas yang tampak seperti ruang bawah tanah kuno. Dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu dengan lilin-lilin menyala di sekelilingnya. "Apa ini, Pak?" Riko bertanya, suaranya semakin keras karena panik. Pak Ranu tersenyum tipis. "Ini adalah pusat dari desa ini. Altar ini adalah tempat kami berhubungan dengan penguasa hutan." Riko melangkah mundur. "Penguasa hutan? Apa maksud Bapak?" Pak Ranu melanjutkan dengan nada tenang, seolah sedang bercerita tentang hal yang biasa. "Hutan ini bukan sekadar hutan biasa. Ada makhluk yang hidup di sini, lebih tua dan lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan. Desa ini ada di bawah perlindungannya, tetapi dengan harga tertentu." Riko merasa semakin tidak nyaman. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa berat, seolah ruangan itu memaksanya untuk tetap tinggal. "Setiap orang yang tersesat di hutan ini adalah bagian dari takdir," ya lanjut Pak Ranu. "Dan malam ini, kau adalah tamu istimewa." Riko akhirnya tidak bisa menahan lagi. "Pak, saya tidak peduli dengan desa ini atau apapun yang ada di hutan ini. Saya hanya ingin pulang." Pak Ranu tertawa kecil. "Tidak semudah itu, Nak. Kau sudah masuk terlalu dalam. Satu-satunya jalan keluar
adalah dengan memenuhi kehendak sang penguasa. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dinding ruangan, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam kegelapan. Rico melihat ke sekeliling dengan panik, mencoba mencari sumber suara itu. Dia datang, bisik Pak Ranu dengan senyum lebar. Dari bayangan di sudut ruangan, sebuah sosok besar mulai muncul. Makhluk itu memiliki tubuh yang menyerupai manusia, tetapi lebih tinggi dan lebih besar. Kulitnya gelap dan kasar, seperti kulit kayu yang membusuk. Matanya bercahaya merah, dan dari mulutnya keluar suara geraman rendah yang membuat udara di sekitar menjadi berat. Rico merasa tubuhnya kaku. Ia ingin lari, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Pak Ranu berlutut di depan makhluk itu, seolah menunjukkan rasa hormat. "Hamba membawa tamu untukmu, yang mulia," kata Pak Ranu dengan nada penuh penghormatan. Makhluk itu mendekat, langkahnya mengguncang lantai ruangan. Rico hanya bisa menatap dengan ketakutan saat makhluk itu membungkuk, menatapnya dari dekat dengan mata merahnya yang mengintimidasi. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman lagi, kali ini lebih keras. Ruangan terasa semakin gelap, dan Rico merasa udara di sekitarnya semakin sulit dihirup. Ketika ia mencoba membuka mulutnya untuk berteriak, sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya, seperti tangan tak terlihat yang memaksanya untuk tetap diam. Dan saat itulah, semuanya menjadi gelap. Rico merasa seperti terhisap ke dalam kegelapan yang dalam dan tak berujung. Tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada beban yang menekan dari segala arah. Udara dingin menusuk kulitnya, membuatnya menggigil. Namun, perlahan-lahan ia mulai mendengar suara. Bukan suara manusia, melainkan bisikan-bisikan aneh dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Suara itu seperti berasal dari segala arah sekaligus, mengisi pikirannya dan membuatnya sulit berkonsentrasi. "Kau adalah tamu istimewa." Suara itu akhirnya berbicara dengan jelas, dalam nada yang dalam dan bergema. Rico mencoba membuka matanya, dan yang ia lihat adalah sosok makhluk besar tadi, berdiri di hadapannya. Mata merahnya menatap langsung ke dalam jiwanya, membuat tubuh Rico gemetar tanpa kendali. Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Rico dengan suara parau. Makhluk itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mengulurkan salah satu tangannya yang besar, menunjukkan sesuatu yang tampak seperti bola cahaya kecil, berwarna biru. Cahaya itu berdenyut pelan, seolah-olah hidup. "Ini adalah jalan keluar," kata makhluk itu. "Tapi, ada harga yang harus kau bayar." Rico menatap bola cahaya itu dengan bingung. "Apa maksudmu? Harga apa?" Makhluk itu mengeluarkan suara seperti tawa kecil, tetapi terdengar mengerikan. "Kau ingin keluar dari sini, bukan? Aku bisa memberimu jalan. Tapi kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga sebagai gantinya." "Berharga?" ulang Rico, mencoba memahami. "Apa maksudmu? Harta? Uang? Aku tidak punya apa-apa." Makhluk itu mendekat, sehingga wajahnya yang besar hanya berjarak beberapa inci dari Rico. Bau busuk yang menyengat memenuhi udara. "Tidak. Yang kuinginkan adalah jiwamu." Darah Rico terasa berhenti mengalir. "Jiwaku?" Makhluk itu mengangguk perlahan. "Jika kau menyerahkan jiwamu kepadaku, aku akan membiarkanmu keluar dari hutan ini. Tapi ingat, jiwa yang kuambil akan menjadi milikku selamanya." Sebelum Rico sempat menjawab, Pak Ranu yang sejak tadi diam mulai berbicara. "Nah, kau tidak punya pilihan lain. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari sini tanpa memenuhi permintaannya."
Riko menoleh ke arah Pak Ranu dengan marah. Bapak tahu semua ini sejak awal, kan? Kenapa Bapak tidak memberitahuku? Pak Ranu hanya menunduk. Aku juga dulu sepertimu. Tersesat di hutan ini. Aku tidak punya pilihan selain menyerahkan jiwaku. Sekarang, aku terjebak di sini, melayani dia selamanya. Mendengar itu, Riko merasa semakin panik. Ia melihat ke arah makhluk itu lagi, yang sekarang menatapnya dengan sabar, seperti pemburu menunggu mangsanya menyerah. Aku tidak bisa menyerahkan jiwaku. Ada keluarga yang menungguku di rumah. Ada hidup yang harus kujalani, teriak Riko. Pak Ranu menggeleng pelan. Kalau kau menolak, dia akan mengambilmu dengan cara yang lebih buruk. Riko merasa terpojok. Ia memikirkan semua hal yang pernah ia lalui dalam hidupnya, keluarga, teman, dan mimpinya. Ia tidak bisa kehilangan semuanya begitu saja. Tapi di sisi lain, jika ia menolak, ia tahu nasibnya tidak akan lebih baik. Ada pilihan lain, kan? Tanya Riko putus asa, berharap ada jalan keluar lain yang belum ia ketahui. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman pelan. Hanya dua. Menyerahkan jiwa atau menjadi bagian dari hutan ini selamanya. Bagian dari hutan? Maksudmu apa? Pak Ranu menjawab untuk makhluk itu. Kau akan menjadi seperti sosok-sosok yang tadi kau lihat di desa. Orang-orang yang menolak tawarannya. Mereka kehilangan identitasnya, kehilangan kemanusiaannya, menjadi makhluk tanpa jiwa yang terjebak di sini selamanya. Riko menelan ludah, merasakan kengerian menjalar di seluruh tubuhnya. Makhluk itu kembali mengulurkan bola cahaya biru itu ke arah Riko. Keputusan ada di tanganmu. Pilih sekarang, atau aku akan memilih untukmu. Riko menatap bola cahaya itu. Ada sesuatu yang menarik di dalamnya, seperti janji akan kebebasan. Tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa menerima tawaran itu berarti mengorbankan segalanya. Aku butuh waktu, kata Riko, mencoba mengulur waktu. Makhluk itu tertawa kecil. Waktu tidak berpihak padamu. Kau hanya punya satu malam untuk memutuskan. Riko akhirnya mundur, menjauh dari altar itu. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi ia tahu satu hal, ia harus menemukan cara untuk keluar tanpa menyerahkan jiwanya. Riko kembali ke desa, mencoba mencari jalan keluar sebelum malam berakhir. Ia sadar bahwa waktu tidak berpihak padanya, dan makhluk itu tidak akan menunggu lebih lama. Di desa, ia bertemu dengan salah satu sosok aneh yang tadi mengikutinya. Sosok itu mendekat dan, untuk pertama kalinya, berbicara dengan suara serak. Masih ada jalan lain. Riko terkejut, tetapi ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya harapan untuk melarikan diri. Riko kembali ke desa, mencoba mencari jalan keluar sebelum malam berakhir. Ia sadar bahwa waktu tidak berpihak padanya, dan makhluk itu tidak akan menunggu lebih lama. Di desa, ia bertemu dengan salah satu sosok aneh yang tadi mengikutinya. Sosok itu mendekat dan, untuk pertama kalinya, berbicara dengan suara serak. Masih ada jalan lain. Riko terkejut, tetapi ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya harapan untuk melarikan diri. Sosok itu berdiri di depan Riko, dengan tubuh yang terlihat compang-camping dan gerakan yang lambat. Wajahnya hampir tidak berbentuk, seperti diselimuti kabut tebal. Suaranya terdengar pelan, seperti berasal dari dalam lubang gelap. Masih ada jalan lain, tapi kau harus cepat sebelum malam ini berakhir.
Riko mencoba menatap sosok itu lebih dekat. Apa maksudmu? Apa ada cara lain untuk keluar dari sini tanpa menyerahkan jiwa? Sosok itu mengangguk pelan. Ada, tapi kau harus ke akar tua di tengah hutan. Tempat itu adalah pintu keluar yang telah lama tersembunyi. Kenapa kau memberitahuku ini? Siapa kau sebenarnya? Riko bertanya, mencoba memahami apa maksud sosok tersebut. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya yang kurus dan menunjuk ke arah gelap di pinggir desa. Pergilah sebelum terlambat. Jika kau gagal, kau akan menjadi seperti kami. Riko merasa tubuhnya menggigil. Kau juga dulu manusia? Sosok itu mengangguk perlahan. Kami semua korban dari tawaran itu yang menolak atau mencoba melawan dan gagal. Riko tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu. Makhluk besar itu telah memberinya tenggat waktu hingga malam berakhir, dan jika ia tidak mengambil keputusan sebelum itu, ia tahu nasibnya akan lebih buruk. Namun, rasa takut menyelimutinya. Bagaimana kalau ini jebakan? Bagaimana kalau aku malah terjebak di hutan selamanya? Sosok itu hanya berkata, dia kepercayaan adalah satu-satunya kunci untuk bertahan di sini. Dengan berat hati, Riko memutuskan untuk mengikuti arahan sosok itu. Ia tahu risikonya besar, tetapi harapan kecil untuk menemukan jalan keluar membuatnya tetap bergerak. Riko meninggalkan desa, menyusuri jalan setapak yang ditunjukkan oleh sosok tadi. Hutan di depannya terasa semakin gelap dan mencekam, dengan suara-suara aneh yang terus mengintainya dari segala arah. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah di bawah kakinya mencoba menahannya. Namun, ia terus berjalan, berpegang pada bayangan samar akan kebebasan. Setelah beberapa waktu, ia tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah pohon besar, jauh lebih besar daripada pohon-pohon lain di sekitarnya. Akar-akar pohon itu menjalar ke segala arah, membentuk pola yang rumit dan mengerikan. Apa ini tempatnya? Riko bergumam, merasa bulu kuduknya meremang. Saat ia melangkah lebih dekat, ia melihat sesuatu yang aneh. Di bawah akar pohon itu, terdapat sebuah lubang besar yang tampak seperti pintu masuk gua. Udara dingin keluar dari lubang itu, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. Saat Riko hendak memasuki lubang itu, suara berat yang familiar terdengar di belakangnya. Kau mencoba melarikan diri? Riko menoleh dengan cepat, dan di sana berdiri makhluk besar itu, dengan mata merahnya bersinar dalam gelap. Pak Ranu berdiri di sampingnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Kau tidak akan bisa keluar tanpa menghadapi konsekuensinya, nah, kata Pak Ranu. Riko menggertakkan giginya. Aku tidak akan menyerahkan jiwaku. Ada jalan lain dan aku akan menemukannya. Makhluk itu tertawa kecil. Jalan lain? Apa yang kau tahu tentang jalan itu? Tidak ada yang berhasil melarikan diri dariku. Riko merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah sekarang. Dengan cepat, ia melompat masuk ke dalam lubang di bawah akar pohon itu. Di dalam lubang, Riko menemukan dirinya berada di sebuah lorong panjang yang gelap. Udara di sekitarnya semakin dingin, dan suara langkah kaki makhluk besar itu terdengar di belakangnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, manusia. Suara makhluk itu bergema di sepanjang lorong. Riko berlari secepat yang ia bisa, meskipun setiap langkah terasa semakin berat. Di ujung lorong, ia melihat secercah cahaya kecil, seperti pintu keluar. Namun, tepat saat ia hampir mencapai cahaya itu,
tanah di bawahnya mulai bergetar. Dari dinding lorong, akar-akar besar muncul, mencoba menghentikannya. "Tidak!" teriak Riko, berusaha menghindar dari akar-akar itu. Dengan susah payah, ia berhasil mencapai ujung lorong dan menyentuh cahaya itu. Seketika, semuanya berubah. Riko terbangun di tengah jalan raya yang gelap, di pinggir hutan alas roban. Ia melihat ke sekeliling, memastikan bahwa ia benar-benar keluar dari hutan itu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa berbeda, lebih ringan, tetapi juga kosong. Saat ia memandang ke bawah, ia melihat bayangannya di aspal. Tetapi bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, seperti asap yang terus bergerak. Suara makhluk itu terdengar samar di telinganya. "Kau mungkin keluar, tetapi kau tidak akan pernah benar-benar bebas." Riko menyadari sesuatu. Meskipun ia berhasil melarikan diri, ia telah kehilangan sesuatu yang penting, sebagian dari jiwanya. Kisah ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kebebasan memiliki harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita bayangkan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada Riko? Itu tetap menjadi misteri yang hanya diketahui oleh hutan alas roban.